Halo Sobat Cerita Bunda. Selamat datang di channel kami. Mari kita berbagi rasa, menangis, dan tertawa bersama dalam kisah-kisah yang akan membuat Anda terhubung dengan pengalaman kehidupan yang nyata. Jangan lewatkan setiap cerita mengharukan yang akan membuat Anda merasa lebih hidup. Tekan tombol subscribe sekarang juga dan bergabunglah dengan komunitas Cerita Bunda. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Terima kasih telah bergabung dan selamat menyaksikan. Langit sore berwarna jingga keemasan, seolah ikut merayakan hari paling bahagia dalam hidup Naila. Angin lembut berhembus, menggoyangkan tirai-tirai putih yang menghiasi pelaminan. Senyum wanita itu begitu merekah. Matanya berbinar saat menatap pria yang kini resmi menjadi suaminya, Reza. Reza membalas tatapannya dengan penuh kelembutan. Ia menggenggam tangan Naila erat, seolah berjanji akan selalu menjaganya. Kata-kata selamat mengalir dari para tamu yang hadir, disertai kilatan kamera yang mengabadikan momen sakral itu. Naila merasa seakan hidupnya telah lengkap. Naila bukan wanita yang terbiasa tunduk dalam bayang-bayang lelaki. Sejak kecil, ia tumbuh dalam keluarga pebisnis. Ayahnya, seorang pengusaha sukses, menanamkan prinsip kemandirian dalam dirinya. Ia terbiasa bekerja keras, memahami setiap aspek bisnis keluarga, dan membangun reputasinya sendiri sebagai wanita cerdas yang mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Namun, cinta membuat segalanya tampak lebih mudah dan lebih indah. Sejak bertemu Reza, Naila merasakan sesuatu yang berbeda. Reza bukan hanya tampan dan menawan, tetapi juga penuh perhatian. Caranya memperlakukan Naila begitu istimewa, seolah tidak ada wanita lain yang lebih berharga di dunia ini. Setiap kata-kata manis yang keluar dari bibirnya terasa begitu tulus. Reza mengagumi kecerdasan Naila, mendukung setiap langkahnya, dan selalu membuatnya merasa dicintai sepenuh hati. Tak butuh waktu lama bagi Naila untuk yakin bahwa Reza adalah orang yang tepat untuknya. Cinta yang mereka bangun terasa begitu kuat, seolah tak ada celah bagi keraguan. Ketika Reza melamarnya, Naila menerima tanpa ragu. Baginya, ini bukan hanya tentang cinta, tetapi juga kepercayaan. Setelah pernikahan mereka, Naila ingin menjalani kehidupan rumah tangga tanpa tekanan. Ia ingin membagi hidupnya dengan seseorang yang bisa ia andalkan. Maka, ketika Reza menawarkan diri untuk membantu mengelola bisnis keluarganya, Naila menganggapnya sebagai langkah yang tepat. Ia percaya pada suaminya, percaya bahwa mereka bisa menjadi pasangan yang tidak hanya berbagi cinta, tetapi juga ambisi dan impian. "Aku ingin meringankan bebanmu," kata Reza suatu malam saat mereka duduk bersama di ruang kerja Naila. "Kamu sudah bekerja keras sejak lama. Sekarang, biarkan aku yang membantumu." Naila tersenyum, merasakan kehangatan dari kata-kata suaminya. Ia tahu betapa besar cinta Reza untuknya. Jika pria itu ingin berbagi tanggung jawab, mengapa harus menolak? Dengan penuh keyakinan, Naila menyerahkan sebagian besar wewenang bisnisnya kepada Reza. Ia tidak tahu bahwa di balik senyum lembut itu, tersembunyi sesuatu yang perlahan akan mengubah segalanya. Hari-hari pertama pernikahan mereka dipenuhi kebahagiaan. Setiap pagi, Reza selalu mencium kening Naila sebelum berangkat kerja. Dan setiap malam, ia pulang dengan senyum hangat dan pelukan erat. Mereka menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita, dan merangkai impian. Naila merasa dunianya sempurna. Namun, seiring berjalannya waktu, sesuatu mulai berubah. Reza semakin sibuk. Awalnya, Naila menganggap itu wajar. Bisnis keluarga yang kini dikelola oleh suaminya memang tidak kecil, dan tentu membutuhkan banyak perhatian. Tapi lama-kelamaan, kesibukan itu terasa berbeda. Reza sering pulang larut malam, bahkan kadang-kadang tidak pulang sama sekali dengan alasan pekerjaan. Telepon dan pesan dari Naila seringkali tidak segera dibalas, dan ketika diangkat, suaminya terdengar terburu-buru, seolah sedang menyembunyikan sesuatu. "Banyak meeting mendadak, sayang," ujar Reza suatu malam ketika akhirnya pulang setelah 2 hari menghilang. "Proyek kita berkembang pesat. Aku harus mengawasi semuanya." Naila menatapnya dengan keraguan yang mulai tumbuh.
Dulu, Reza selalu memberinya kabar. Dulu, Reza selalu menemukan cara untuk meluangkan waktu. Kini, pria itu lebih sering menghabiskan waktunya di luar, dan Naila mulai merasa asing dalam pernikahannya sendiri. Kecurigaannya semakin besar ketika Liana, sahabatnya sejak kecil, menyinggung sesuatu yang membuatnya resah. "Kamu baik-baik saja, Nay?" tanya Liana saat mereka bertemu di sebuah kafe. "Tentu. Kenapa memangnya?" Naila mencoba tersenyum, meskipun jauh di dalam hatinya ada sesuatu yang mengganjal. Liana menggigit bibirnya, seakan ragu untuk berbicara, sebelum akhirnya berujar, "Aku nggak mau bikin kamu khawatir, tapi aku dengar kabar nggak enak tentang Reza." Naila merasakan sesuatu mencubit dadanya. "Maksudmu?" "Aku nggak mau menuduh sembarangan, tapi aku lihat dia beberapa kali keluar malam dengan seseorang. Aku nggak tahu siapa, tapi bukan urusan bisnis kelihatannya." Darah di wajah Naila seakan surut. Ia ingin menyangkal, ingin berkata bahwa sahabatnya pasti salah lihat. Tapi jauh di dalam hatinya, ada ketakutan yang selama ini berusaha ia abaikan. Sepulang dari pertemuan itu, kegelisahan Naila semakin menjadi-jadi. Ia mulai memperhatikan Reza dengan lebih saksama, mencoba menemukan jawaban di setiap perubahan sikapnya. Namun, semua tetap terasa samar. Suatu malam, saat Reza mengira istrinya sudah tertidur, ponselnya bergetar. Dengan jantung berdebar, Naila melirik ke layar ponsel suaminya yang menyala. Sebuah nama asing muncul di sana, diiringi pesan singkat yang terasa begitu menusuk. "Aku kangen. Kapan kita bisa bertemu lagi?" Naila merasakan sesuatu remuk di dalam dirinya, tetapi ia tidak ingin gegabah. Ia tahu ia harus memastikan semuanya sebelum mengambil kesimpulan. Dengan tangan gemetar, ia mulai menyelidiki. Langkah pertamanya adalah mengecek laporan keuangan bisnis keluarga yang kini dikelola Reza. Naila bukan wanita yang buta bisnis, dan itu membuatnya dengan cepat menyadari ada yang tidak beres. Beberapa aset penting yang dulunya atas nama keluarga Naila kini telah beralih ke pemilikan. Angka-angka dalam laporan keuangan tidak sesuai dengan pemasukan yang seharusnya mereka terima. Bahkan, ada beberapa transaksi besar yang tidak pernah dibicarakan dengannya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Naila merasakan ketakutan yang nyata. Bukan hanya karena kemungkinan suaminya berkhianat dalam pernikahan mereka, tetapi juga karena ia mungkin telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya, mempercayakan segalanya kepada pria yang kini semakin terasa asing. Hujan turun perlahan di luar jendela, menciptakan suara samar yang menemani kegelisahan Naila. Tangannya gemetar saat menelusuri dokumen-dokumen yang telah ia kumpulkan selama beberapa hari terakhir. Semakin dalam ia menyelidiki, semakin jelas kejahatan yang dilakukan oleh suaminya. Reza tidak hanya mengalihkan kepemilikan aset keluarga secara diam-diam, tetapi juga menggunakannya untuk kepentingan pribadinya. Beberapa properti yang dulu milik keluarga Naila kini sudah berpindah tangan. Sebagian dijual, sebagian lagi dijadikan jaminan untuk pinjaman yang jumlahnya tidak masuk akal. Tapi yang paling menyakitkan bukan hanya itu. Ada nama lain yang muncul dalam beberapa transaksi. Nama seseorang yang selama ini Naila kenal. Rina. Jantungnya mencelos. Rina bukan sekadar orang asing, dia adalah bagian dari lingkaran pergaulan mereka. Wanita itu sering terlihat di acara-acara sosial, tersenyum manis dan berbicara dengan penuh pesona. Naila tidak pernah menyangka bahwa Rina lah orang yang selama ini bersembunyi di balik pengkhianatan Reza. Rasa mual naik ke tenggorokannya. Semua mulai masuk akal. Perubahan sikap Reza, waktu-waktu yang ia habiskan di luar rumah, uang yang mengalir ke tempat yang tidak jelas, bahkan pesan singkat yang dulu ia lihat di ponsel suaminya. "Aku kangen. Kapan kita bisa bertemu lagi?" Itu pasti dari Rina. Naila menutup berkas-berkas di tangannya. Ada bara yang menyala di dadanya, campuran antara kemarahan, luka, dan kehancuran. Ia tidak akan membiarkan ini berlanjut. Ia harus menghadapi Reza. Malam itu, Naila menunggu suaminya pulang. Tidak seperti biasanya, kali ini ia tidak menelepon atau mengirim pesan.
Ia hanya duduk di ruang tamu dengan semua bukti yang telah ia kumpulkan. Pukul 2 dini hari, suara pintu terbuka. Reza masuk dengan langkah tenang, seolah tidak ada yang salah. Tapi ketika matanya bertemu dengan tatapan Naila, ia tampak sedikit terkejut. "Kamu belum tidur?" tanyanya, meletakkan jasnya di sandaran sofa. Naila tidak menjawab. Dengan gerakan pelan, ia mengambil satu berkas dan meletakkannya di meja di hadapan mereka. "Ini apa, Reza?" Suaranya dingin, tajam, nyaris tidak beremosi. Reza melirik ke arah kertas itu sekilas, lalu tertawa kecil. "Dokumen bisnis? Kenapa? Kamu pikir aku bodoh?" Naila menyodorkan halaman yang berisi bukti pengalihan aset. "Kamu alihkan properti keluarga ke nama kamu. Kamu pakai uang bisnis untuk kepentingan pribadi. Dan bukan cuma itu." Ia menarik napas panjang, berusaha menahan amarah yang mendidih dalam dirinya. "Kamu juga berselingkuh." Reza terdiam sejenak. Ia menatap Naila, lalu menghela napas, seolah sedang mempertimbangkan kata-kata yang tepat untuk diucapkan. Tapi alih-alih merasa bersalah, pria itu justru tersenyum sinis. "Jadi kamu sudah tahu." Jawaban itu menghantam Naila lebih keras daripada yang ia duga. Ia berharap suaminya akan menyangkal, berharap ada sedikit rasa bersalah dalam nada suaranya. Tapi tidak, Reza tidak terlihat menyesal sedikit pun. "Kenapa, Reza?" Suara Naila bergetar. "Kenapa kamu lakukan ini padaku? Pada keluarga kita?" Reza mengangkat bahu dengan santai. "Aku hanya mengambil kesempatan, Nay. Kamu pikir aku mau terus hidup di bawah bayang-bayang keluargamu? Selama ini, aku yang bekerja keras, aku yang mengurus bisnis. Wajar kalau aku mendapatkan bagian lebih." "Bagian lebih?" Naila hampir tertawa karena absurditasnya. "Kamu mencuri. Kamu mengkhianati kepercayaan aku. Dan Rina, sejak kapan kalian?" Reza menatapnya tanpa ekspresi. "Rina lebih mengerti aku. Dia nggak menuntut, nggak mengatur, nggak memandang aku sebagai bayangan keluargamu." Dada Naila sesak. Semua pengorbanannya, semua cintanya, semua kepercayaannya, semua itu tidak ada artinya bagi Reza. "Aku ingin kamu kembalikan semuanya." Suaranya terdengar lebih kuat daripada yang ia duga. "Aset keluarga aku, uang yang kamu pakai, semuanya." Reza tertawa kecil, gelengan kepalanya penuh ejekan. "Kamu pikir ini masih bisa dibalik, Nay? Semua sudah atas namaku. Bisnis juga sekarang di bawah kendaliku. Mau apa? Gugat aku?" Naila menatapnya tajam. Air mata menggenang di matanya, tapi ia tidak akan membiarkan dirinya terlihat lemah. "Kamu pikir aku tidak bisa?" Reza menatapnya sejenak, lalu mendekat. Suaranya lebih rendah dan dingin. "Kamu bisa coba, tapi percuma, Nay. Hukum bisa dibeli. Dan kamu tahu apa yang lebih baik buatmu? Terima saja. Jangan buat semuanya lebih sulit." Naila menggertakkan giginya. Dadanya naik turun menahan emosi yang hampir meledak. Pria di hadapannya ini bukan lagi suaminya. Bukan lagi pria yang dulu ia cintai. Reza mengambil jasnya kembali, bersiap untuk pergi lagi. "Aku mau tidur di apartemen malam ini. Jangan tunggu aku." Naila tidak bergerak. Ia hanya menatapnya dengan mata yang penuh luka. Saat pintu tertutup di belakang Reza, Naila tahu satu hal pasti. Ini belum selesai. Tidak akan pernah selesai sampai ia merebut kembali apa yang telah dirampas darinya. Pagi itu, langit tampak mendung. Seakan tahu bahwa badai yang lebih besar baru saja menghantam hidup Naila. Sebuah amplop putih tergeletak di atas meja ruang tamu, dibawa oleh seorang kurir yang bahkan tak sempat menunggu tanda terima. Dengan tangan gemetar, Naila membuka amplop itu, lalu membaca isi surat yang ada di dalamnya. Matanya menelusuri setiap kata, tetapi otaknya seolah menolak untuk memahami. Sampai akhirnya, satu kalimat menghantamnya lebih keras dari apapun. Gugatan cerai. Tangannya mencengkeram lembaran itu dengan erat, seakan bisa meremas semua kenyataan pahit yang sedang dihadapinya. Ini bukan hanya perceraian, ini adalah pengumuman perang dari pria yang pernah ia percayai sepenuh hati. Reza tidak hanya pergi, tetapi juga menggugatnya dengan membawa serta sebagian besar aset yang pernah ia alihkan atas nama sendiri. Naila terjatuh di sofa, napasnya pendek-pendek, jantungnya berdegup begitu kencang hingga ia merasa sesak.
Baru beberapa hari yang lalu, ia menuntut agar Reza mengembalikan semua yang telah diambilnya. Baru beberapa hari yang lalu, ia berdiri menantang suaminya, menolak tunduk pada permainan kotor ini. Dan sekarang Reza membalikkan keadaan, memposisikan dirinya sebagai pihak yang meninggalkan, sebagai pihak yang mengambil semuanya. Air mata yang ia tahan selama ini akhirnya jatuh tanpa bisa dibendung lagi. Bukan hanya karena sakitnya pengkhianatan, tapi karena ia merasa kalah. Reza telah merencanakan ini dengan baik. Ia telah merenggut segalanya dari Naila. Hartanya, kepercayaannya, bahkan pernikahan yang selama ini ia perjuangkan. Beberapa jam kemudian, ia masih terduduk di tempat yang sama saat suara pintu terbuka. Ia tidak perlu menoleh untuk tahu siapa yang datang. Aroma parfum ibunya menguar di udara sebelum suara dingin itu menyusul. Jadi ini yang kamu dapatkan setelah percaya sepenuhnya pada suamimu? Naila memejamkan mata, berharap ia bisa menghindari konfrontasi ini. Tapi ibunya, Naya Kartika, tidak pernah dikenal sebagai wanita yang sabar dalam menghadapi kesalahan. Langkahnya mendekat, dan dengan cepat ia meraih amplop yang masih tergeletak di pangkuan Naila. Perceraian, nada suaranya tajam, penuh ketidakpercayaan. Dan dia membawa serta aset keluarga kita? Naila menggigit bibirnya, menahan gejolak dalam dadanya. Ia tahu ini akan terjadi. Ia tahu keluarganya tidak akan tinggal diam setelah mengetahui betapa cerobohnya ia telah bertindak. Apa aku sudah mengajarkanmu untuk menyerahkan segalanya begitu saja pada seorang pria? Suara ibunya semakin meninggi. Apa kamu tahu berapa generasi yang bekerja keras membangun bisnis ini? Dan kamu menyerahkannya begitu saja pada suami yang baru beberapa tahun menikah denganmu? Naila merasakan sakit yang berbeda kali ini. Luka yang ditorehkan oleh pengkhianatan Reza memang dalam, tapi penghakiman dari keluarganya menambah beban yang lebih berat. Aku mencintainya. Suara Naila nyaris berbisik, matanya menatap kosong ke lantai. Kamu bodoh. Kali ini suara ayahnya terdengar dari ambang pintu. Tuan Pratama adalah pria yang selalu menahan emosi di hadapan anak-anaknya. Tapi kali ini, Naila bisa melihat kemarahan di matanya. Kamu pikir cinta cukup untuk menjaga bisnis? Kamu pikir cinta bisa menggantikan akal sehat? Lihatlah apa yang terjadi sekarang. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk tepat di jantungnya. Ia tahu ia salah. Ia tahu ia terlalu percaya. Tapi apakah semua ini sepenuhnya kesalahannya? Apakah ia yang harus menanggung semua beban, sementara Reza berjalan pergi dengan segalanya? Kita bisa selesaikan ini lewat jalur hukum. Suara adiknya Arya terdengar lebih tenang dibandingkan kedua orang tua mereka. Kita bisa gugat dia balik. Naila mengangkat kepalanya, menatap Arya dengan mata yang masih berembun. Gugat balik? Suaranya serak. Reza sudah menyiapkan semuanya. Semua aset sudah atas namanya. Dia pasti sudah mengamankan semua celah hukum. Lalu apa? Kamu mau diam saja? Pertanyaan itu membuat Naila terdiam. Ia tidak tahu. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Seumur hidupnya, ia selalu percaya bahwa selama ia berbuat baik, maka hal baik akan kembali padanya. Tapi sekarang, apa yang ia dapatkan dari semua kebaikannya? Hanya kehancuran. Ibunya membuang napas panjang, lalu berjalan menuju jendela, menatap keluar dengan ekspresi kecewa yang sulit disembunyikan. Kita bisa menyelamatkan bisnis ini, tapi kamu harus bertanggung jawab atas kecerobohanmu, katanya akhirnya. Aku tidak bisa percaya kamu bisa begitu naif, Naila. Lagi-lagi, Naila merasakan luka lain terbuka. Bukan karena kemarahan ibunya, tapi karena ketidakpercayaan yang begitu jelas di matanya. Ia menghela napas panjang, menyeka air mata yang masih menetes di pipinya. Ia ingin mengatakan sesuatu, ingin membela diri. Tapi untuk apa? Segala hal yang mereka katakan benar. Ia memang terlalu percaya. Ia memang telah menyerahkan segalanya tanpa berpikir panjang. Tapi satu hal yang keluarganya tidak tahu. Ia mungkin telah jatuh, tapi ia tidak akan tetap di bawah selamanya. Saat itu, ia berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan bangkit. Ia akan merebut kembali segalanya. Dan ketika saatnya tiba, Reza akan tahu bahwa ia telah mengkhianati wanita yang salah.
Hujan deras mengguyur kota saat Naila duduk di balik meja kerjanya yang kini terasa begitu asing. Kantor pusat bisnis keluarganya masih berdiri kokoh, tapi tidak lagi berada di bawah kendalinya. Ia menatap kosong ke arah tumpukan dokumen yang dikirim oleh pengacaranya. Pikirannya masih berkecamuk antara amarah dan kesedihan. Sudah berminggu-minggu sejak gugatan cerai Reza tiba di tangannya. Hari-hari awal penuh dengan kepedihan, penuh dengan air mata yang seakan tak ada habisnya. Tapi kini sesuatu di dalam dirinya mulai berubah. Rasa sakit itu masih ada, tapi tidak lagi membuatnya lumpuh. Justru rasa sakit itu yang kini menjadi bahan bakarnya. Di hadapannya, Liana menyesap kopi dengan ekspresi serius. Sahabatnya itu telah menjadi tiang utama yang menyangga dirinya selama masa-masa sulit ini. Kita harus membuktikan bahwa Reza tidak hanya mencuri aset, tapi juga melakukan manipulasi keuangan. Ujar Liana dengan nada penuh tekad. Kamu tidak bisa membiarkan dia lolos begitu saja, Nay. Naila mengangguk pelan, lalu menoleh ke arah Arya yang duduk di seberang meja. Adiknya itu, meskipun awalnya marah karena kecerobohannya, kini menjadi salah satu orang yang paling mendukungnya untuk melawan. Aku sudah bicara dengan Pak Surya, kata Arya, menyebut nama pengacara keluarga mereka. Dia bilang ada kemungkinan kita bisa membatalkan pengalihan aset itu kalau kita bisa membuktikan adanya unsur penipuan. Naila menatap adiknya dengan mata yang sedikit berbinar. Maksudmu, ada celah hukum? Arya mengangguk. Ya, dari laporan awal yang kita dapat, ada beberapa dokumen yang dibuat tanpa tanda tangan langsung dari pemilik sah. Beberapa transaksi juga terindikasi dilakukan dengan manipulasi data. Naila merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ini mungkin kesempatan satu-satunya untuk merebut kembali apa yang telah dirampas darinya. Tapi ini tidak akan mudah, lanjut Arya. Reza pasti sudah mengantisipasi kemungkinan ini. Kita harus punya bukti yang cukup kuat. Liana meletakkan cangkir kopinya dengan bunyi pelan. Kalau kita ingin menang, kita harus bergerak cepat. Naila mengangguk, menggenggam tangannya erat di atas meja. Baik, kita mulai dari mana? Mereka mulai menyusun strategi. Dengan bantuan Pak Surya, Naila mendapatkan akses ke beberapa dokumen lama yang masih tersimpan dalam arsip bisnis keluarganya. Ia menghabiskan hari-hari berikutnya meneliti setiap transaksi, mencari celah sekecil apapun yang bisa digunakan untuk menyerang balik Reza. Malam-malamnya dihabiskan dengan menelusuri catatan keuangan, membaca ulang kontrak, dan menggali informasi sebanyak mungkin. Setiap kali rasa sakit itu datang, ia mengingat kembali bagaimana Reza dengan mudahnya mengkhianatinya. Bagaimana pria itu bahkan tidak menunjukkan sedikit pun penyesalan. Sementara itu, di sisi lain kota, Reza dan Rina menikmati kekayaan yang telah mereka rampas. Di restoran mewah dengan lampu temaram, mereka duduk berhadapan. Gelas anggur merah beradu di antara tawa mereka. Rina menyandarkan tubuhnya ke Reza. Bibirnya melengkung dalam senyuman puas. Aku suka hidup seperti ini, bisiknya manja. Reza tertawa kecil, matanya berbinar penuh percaya diri. Kamu pantas mendapatkannya. Sayang! Mereka tidak tahu, atau mungkin tidak peduli bahwa di balik layar, Naila sedang merencanakan sesuatu. Suatu malam, saat duduk di ruang kerjanya yang dipenuhi tumpukan dokumen, ia menemukan sesuatu yang membuatnya menahan napas. Sebuah surat perjanjian yang ditandatangani beberapa tahun lalu sebelum pernikahannya dengan Reza. Surat itu menyatakan bahwa semua aset keluarga tetap dalam kendali keluarga Pratama dan siapapun yang menikah dengan Naila tidak memiliki hak legal untuk mengambil alih kepemilikan bisnis tanpa persetujuan tertulis dari kedua orang tuanya. Naila merasakan dadanya berdebar. Jika ini bisa dibuktikan sah di pengadilan, maka semua aset yang telah Reza rampas bisa dikembalikan. Ini adalah titik balik yang ia cari. Ia menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Reza mungkin berpikir dirinya sudah menang. Tapi Naila belum selesai. Ia akan melawan. Dan kali ini, ia tidak akan kalah. Hari itu, ruang sidang dipenuhi ketegangan.
Lampu-lampu putih menyinari dinding kayu yang megah. Sementara deretan kursi dipenuhi oleh pengacara, jurnalis, dan beberapa wajah yang Naila kenal. Di antara mereka, duduklah Reza, mantan suaminya, dengan ekspresi percaya diri yang membuat amarah Naila semakin membara. Ia sudah menduga bahwa Reza akan datang dengan penuh keyakinan. Pria itu tidak akan pernah berpikir bahwa Naila bisa melawan. Tidak setelah cara liciknya berhasil merampas segalanya. Tapi kali ini, Naila berbeda. Kali ini, ia datang dengan persiapan matang, didampingi oleh tim hukum terbaik yang bisa ia kumpulkan. Ketika hakim akhirnya memasuki ruangan dan palu diketukkan, sidang pun dimulai. Pengacara Naila berdiri, membuka argumen dengan tenang dan terukur. Yang mulia, kami memiliki bukti bahwa pengalihan aset yang dilakukan oleh Tuan Reza Pratama tidak sah. Sebelum pernikahan, terdapat perjanjian tertulis yang menyatakan bahwa semua aset tetap berada di bawah kepemilikan keluarga Pratama, dan pengalihan tanpa persetujuan kedua orang tua penggugat adalah ilegal. Di seberang, Reza tetap tenang. Bahkan ada senyum tipis di sudut bibirnya. Pengacaranya berdiri, menyanggah dengan nada meremehkan. Yang mulia, bukti yang diajukan oleh pihak penggugat tidak cukup kuat. Semua transaksi dilakukan dengan tanda tangan sah dan tidak ada indikasi pemalsuan. Naila mengepalkan tangannya di bawah meja. Ia tahu ini tidak akan mudah. Ia tahu Reza akan melawan habis-habisan. Ketika akhirnya hakim mempersilakan Naila untuk berbicara, ia berdiri merasakan tatapan semua orang tertuju padanya. Saya percaya pada suami saya. Suaranya bergetar, bukan karena takut, tapi karena emosi yang mendidih di dadanya. Saya memberikan kepercayaan penuh, karena saya pikir pernikahan dibangun atas dasar itu. Tapi saya salah. Saya ditipu. Dia bukan hanya mengkhianati saya sebagai istri, tapi juga sebagai rekan bisnis. Reza terkekeh pelan. Suara ejekannya begitu jelas di ruangan yang hening. Kamu hanya marah karena aku meninggalkanmu, Nay. Mata Naila menajam. Aku marah karena kamu mencuri. Kamu pikir aku tidak bisa hidup tanpamu? Aku bisa, tapi aku tidak akan membiarkan kamu hidup dari hasil jerih payah keluargaku. Ruangan itu kembali sunyi. Bahkan hakim tampak tertarik dengan intensitas di antara mereka. Lalu, seseorang yang sejak tadi diam akhirnya bersuara. Rina. Sudahlah, Naila. Suaranya terdengar manja tapi penuh racun. Kamu hanya membuat dirimu terlihat menyedihkan. Reza bersamaku sekarang. Terimalah kenyataan. Naila berbalik, menatap wanita itu dengan dingin. Aku tidak peduli dengan Reza. Kau boleh memilikinya. Tapi aku akan memastikan dia tidak membawa 1 sen pun dari apa yang bukan miliknya. Wajah Rina berubah sedikit tegang. Naila bisa melihatnya. Kegelisahan yang mulai merayapi wanita itu. Sidang hari itu tidak menghasilkan keputusan akhir. Tetapi Naila tahu ia berhasil mengguncang kepercayaan diri Reza. Beberapa hari setelah sidang, kabar mengejutkan mulai beredar. Rina, yang selama ini selalu tampil sebagai wanita anggun dan santai, mulai menunjukkan sisi aslinya. Apa maksudnya ini? Suara Rina terdengar tajam di sebuah restoran mahal tempat ia dan Reza bertemu. Kamu bilang semuanya aman. Kamu bilang tidak ada yang bisa menggugat kepemilikan aset itu. Reza menyesap anggurnya, mencoba tetap tenang. Tenanglah. Aku masih mengendalikan keadaan. Tidak. Rina membanting garpu ke piring, menarik perhatian beberapa tamu di sekitar. Aku tidak mau kehilangan ini, Reza. Aku tidak akan hidup dalam ketidakpastian. Kamu janji akan memberikanku semua yang Naila miliki. Wajah Reza mengeras. Aku sedang mengurusnya. Tapi Naila tahu, untuk pertama kalinya, Reza mulai merasakan tekanan. Dan itu baru permulaan. Langit sore terlihat kelabu ketika Reza duduk di ruang kantornya, menatap layar laptop dengan rahang mengeras. Deretan angka di laporan keuangan semakin hari semakin membuat kepalanya pening. Keuangannya mulai goyah. Aset yang ia rampas dengan percaya diri dari Naila ternyata tidak semudah itu dikelola. Ia tidak pernah benar-benar memahami bisnis keluarga Pratama, hanya menikmati hasilnya. Dan sekarang, dengan gugatan yang terus menekan, banyak investor mulai mundur. Di seberang ruangan,
Rina berdiri dengan tangan terlipat, ekspresi bosan tergambar jelas di wajahnya. Sudah berhari-hari Reza sibuk dengan masalah hukum, dan itu mulai membuatnya tidak nyaman. "Aku tidak mau hidup seperti ini, Reza." Suara Rina terdengar tajam, memecah kesunyian. "Aku tidak meninggalkan hidupku yang nyaman hanya untuk berakhir dengan pria yang sedang sekarat finansial." Reza mendongak, matanya menyipit. "Maksudmu apa?" Rina mendekat, duduk di atas meja dengan santai. "Kita berdua tahu Naila tidak akan diam saja. Dan sekarang, lihat apa yang terjadi. Bisnis yang kamu ambil darinya mulai kacau. Kalau kamu kalah di pengadilan, kamu tidak hanya kehilangan aset, tapi juga nama baik." Reza menatap wanita di hadapannya dengan curiga. Rina selalu menikmati kemewahan, tapi tidak pernah benar-benar peduli pada bagaimana cara mendapatkannya. "Apa kau meragukanku?" tanyanya. Suaranya terdengar rendah, penuh peringatan. Rina tertawa pelan, memainkan ujung rambutnya. "Aku hanya tidak suka berada di pihak yang kalah. Aku harus memastikan masa depanku tetap aman." Reza menggeram pelan. "Aku tidak akan kalah." Tapi Rina hanya tersenyum tipis. Ia sudah lama belajar bahwa pria seperti Reza tidak pernah benar-benar memiliki kendali seperti yang mereka pikirkan. Dan jika situasi ini berbalik, ia harus berada di sisi yang menguntungkan. Tanpa sepengetahuan Reza, Rina diam-diam mulai menjalin komunikasi dengan seseorang yang bisa memberinya jalan keluar terbaik. Sementara itu di tempat lain, Naila berdiri di depan deretan dokumen yang disusun rapi di ruang kerja ayahnya. Di sekelilingnya ada Liana, Arya, dan pengacara mereka, Pak Surya. Dokumen-dokumen ini membuktikan bahwa sebagian besar aset yang dialihkan atas nama Reza masih terikat dalam perjanjian lama, jelas Pak Surya. Artinya, pengalihan itu bisa dibatalkan dan asetnya harus dikembalikan ke keluarga Pratama. Naila mengangguk pelan, membaca ulang lembaran yang berisi perjanjian yang pernah dibuat oleh ayahnya bertahun-tahun lalu. "Jadi kita punya bukti kuat?" tanyanya. Arya tersenyum tipis. "Kali ini, kita bisa menjatuhkannya." Naila menghela napas, dadanya sedikit terasa lebih ringan. Ini bukan hanya tentang aset, ini tentang harga dirinya, tentang membuktikan bahwa ia tidak akan selamanya menjadi korban. Hari itu, mereka menyiapkan segala hal untuk sidang berikutnya. Mereka tahu Reza akan melawan, tapi kali ini Naila datang dengan persiapan yang lebih matang. Di sisi lain kota, Rina duduk di sebuah restoran mewah, menyeruput anggurnya dengan tenang. Di depannya, seseorang yang tak terduga duduk dengan ekspresi penuh minat, pengacara Naila. "Apa yang bisa kamu tawarkan?" tanya Pak Surya. Rina tersenyum manis, menyandarkan tubuhnya ke kursi. "Informasi, bukti, sesuatu yang bisa membantu Naila menang lebih cepat." "Dan imbalannya?" "Aku tidak peduli siapa yang menang," jawab Rina santai. "Aku hanya ingin memastikan aku tidak jatuh bersama Reza." Permainan sudah berubah. Kini pengkhianatan itu berbalik arah. Sidang terakhir itu berlangsung dengan ketegangan yang tak tertahankan. Ruang pengadilan yang dingin dan penuh dengan suara ketukan palu hakim terasa seperti dunia yang terbalik bagi Reza. Mata hakim tertuju pada dokumen-dokumen yang dipresentasikan oleh pengacara Naila, dan semakin lama, senyuman Reza semakin menghilang dari wajahnya. Ia tahu, ia sudah kalah. Ketika hakim akhirnya mengetuk palu, suasana menjadi sunyi sejenak. Pengadilan memutuskan untuk membatalkan semua pengalihan aset yang dilakukan Tuan Reza Pratama dan memerintahkan agar semua aset tersebut dikembalikan kepada pihak yang sah, yaitu Naila Pratama. Suara hakim bergema di ruang sidang. Darah Reza serasa membeku. Ia duduk diam, tak mampu mengungkapkan apapun. Pandangannya kosong, berputar-putar dalam kebingungannya. Apa yang terjadi? Semua yang ia perjuangkan, semua yang ia rampas dengan kebohongan dan pengkhianatan, kini runtuh dalam sekejap. Di sisi lain, Naila menahan napas. Saat hakim mengeluarkan putusan itu, hatinya berdebar, seperti ada batu besar yang terangkat dari dadanya. Perlahan, ia berdiri dari kursinya dan menatap ke arah Reza, yang masih terpaku tidak bisa berkata-kata. Saat itu, segalanya terasa seolah berhenti.
Keputusan ini bukan hanya tentang aset, bukan hanya tentang kemenangan hukum. Ini adalah kemenangan bagi dirinya sendiri, bagi harga dirinya yang telah terinjak-injak selama berbulan-bulan. Ketika pengacara Naila mengucapkan terima kasih dan memberikan salam kepada hakim, Naila tetap berdiri, menatap Reza dengan penuh keyakinan. Semua amarah dan rasa sakit yang ia rasakan dalam hati selama ini mulai terasa ringan. Reza, yang kini berada di ujung kehancuran, berusaha untuk berdiri, namun ia merasa terjatuh begitu dalam. Ia telah kehilangan segalanya, bukan hanya uang dan kekayaan, tetapi juga harga diri dan kepercayaan dirinya. Kini, ia tahu bahwa ia tidak bisa kembali dari semuanya. Setelah keputusan itu dibacakan, Naila keluar dari ruang sidang dengan langkah pasti. Sementara itu, Reza hanya bisa menatapnya dengan pandangan penuh kekesalan. Ia telah kehilangan segalanya, dan yang lebih mengerikan, ia tahu bahwa tidak ada yang akan pernah kembali seperti semula. Namun, kejutan tak berhenti di situ. Beberapa hari setelah pengadilan, berita mulai tersebar di kalangan sosialita dan pengusaha kaya bahwa Rina, wanita yang selama ini selalu berada di sisi Reza, tiba-tiba menghilang. Ternyata, Rina memilih untuk meninggalkan Reza yang kini terjerat hutang dan kehilangan popularitas, menuju pria lain, seorang pebisnis yang jauh lebih kaya. Reza, yang sudah terpuruk, merasa seperti dunia runtuh di sekelilingnya. Tidak hanya kehilangan Naila, tidak hanya kehilangan kekayaan dan status, ia juga kehilangan wanita yang selama ini dianggap sebagai sekutu. Kini, Rina telah memilih untuk mencari keuntungan yang lebih besar di tempat lain. Hari itu, Naila kembali ke rumah keluarganya, sebuah rumah yang penuh dengan kenangan indah dan pahit. Ia menatap jendela besar yang menghadap taman belakang. Angin sore berhembus lembut, mengingatkannya pada kebebasan yang kini kembali berada di tangannya. Semua yang telah hilang, kini bisa ia raih kembali. Naila tahu perjalanan hidupnya tidak akan pernah sama setelah ini. Ia memutuskan untuk menutup lembaran lama yang penuh dengan luka, pengkhianatan, dan kebohongan. Tidak ada lagi penyesalan. Kini, ia siap memulai hidup baru. Hidup yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih mandiri. Dengan langkah yang penuh keyakinan, Naila berjalan keluar dari rumah besar itu, menuju masa depannya yang penuh harapan. Begitu banyak kemungkinan yang terbuka di depannya, dan ia siap untuk menghadapinya, tanpa ada lagi bayang-bayang masa lalu yang menghalangi. Kepercayaan dirinya yang sempat terpuruk, kini kembali tumbuh. Naila Pratama tidak hanya mendapatkan kembali aset keluarganya, tetapi ia juga mendapatkan kembali dirinya. Kekuatan yang sempat hilang di tengah segala pengkhianatan dan luka. Inilah saatnya untuk membangun masa depan yang lebih cerah. Hari itu, Naila berdiri di balik meja kerjanya yang baru, menatap layar komputer yang penuh dengan data dan laporan yang harus diselesaikan. Beberapa tahun lalu, meja ini adalah tempat yang sama, tapi kini semuanya terasa berbeda. Lebih tenang, lebih terkendali. Wajahnya yang dulu sering terlihat lelah dan penuh kecemasan, kini berseri, penuh ketenangan yang baru ia temukan setelah melalui semua ujian hidup. Di luar jendela ruang kantornya, kota Jakarta terlihat sibuk. Kendaraan berlalu lalang, dan manusia beraktivitas dengan kehidupan masing-masing. Namun bagi Naila, dunia itu tak lebih dari latar belakang yang tenang. Dia kini lebih fokus pada dirinya, pada apa yang telah ia capai, dan pada masa depan yang semakin cerah. Bisnis keluarga Pratama kembali berkembang pesat, bahkan lebih maju dari sebelumnya. Naila mengelola segala sesuatunya dengan tangan yang lebih mantap. Semua keputusan yang diambilnya didasarkan pada perhitungan yang matang, bukan hanya keyakinan semata. Ia telah belajar untuk tidak lagi bergantung pada siapapun, bahkan pada suaminya yang dulu. Sahabat-sahabat dekatnya yang selama ini selalu mendukung merasa sangat bangga. Liana, yang selalu menjadi tempat Naila berbagi, menyadari betapa banyak perubahan yang telah terjadi pada sahabatnya itu. Kamu sudah jauh lebih kuat, Naila. Aku bangga padamu. Liana mengatakannya dengan tulus.
saat mereka duduk di sebuah kafe yang tenang, menikmati secangkir kopi. "Terima kasih, Lee," jawab Naila, senyum hangat menghiasi wajahnya. "Aku merasa seolah ada bagian dari diriku yang baru saja bangkit. Aku bukan lagi wanita yang dulu. Aku sudah jauh lebih baik." Keluarga Naila, yang dulu sempat menyalahkannya karena menyerahkan begitu saja kepercayaan pada Reza, kini kembali mendukung sepenuhnya. Ayah dan ibunya merasa bangga pada kekuatan yang ditunjukkan Naila. Mereka tahu tidak ada yang bisa menghentikan putri mereka yang telah melewati segala cobaan dengan kepala tegak. Suatu sore, Naila mengundang orang tuanya ke kantornya untuk makan malam bersama. Mereka berbincang tentang masa depan, tentang rencana-rencana besar yang Naila miliki, dan tentang bagaimana ia akan terus mengembangkan bisnis keluarga dengan lebih baik lagi. "Anakku, kami bangga padamu," kata sang ibu dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. "Kami tahu kamu mampu. Kami hanya ingin kamu tahu, kami ada di sini untukmu." Naila tersenyum. "Aku tahu, Ma. Aku tidak akan pernah berhenti." Namun, meskipun segalanya tampak sempurna, ada satu hal yang masih mengganggu hati Naila, Reza. Beberapa minggu setelah kemenangan di pengadilan, ia menerima sebuah pesan singkat yang tidak ia duga datang dari pria itu. "Maafkan aku, Naila. Aku tahu aku telah banyak menyakitimu. Aku berharap kita bisa bicara lagi." Naila terdiam sejenak di meja kantornya. Suara ketikan jari-jarinya di atas keyboard berhenti, dan matanya terfokus pada pesan itu. Tidak ada kebencian, tidak ada kemarahan. Namun dalam hatinya, ia merasa tak ada lagi yang tersisa untuk diselesaikan. Naila menyandarkan punggungnya ke kursi, menatap sejenak keluar jendela, meresapi semua perjalanan yang telah ia lalui. Reza, pria yang pernah ia cintai, pria yang pernah ia percayai sepenuh hati, telah pergi dan membawa semua kebohongan serta pengkhianatannya. Naila menyadari bahwa ia tidak lagi membutuhkan penuturan kata-kata atau permintaan maaf darinya. Dengan perlahan, ia mengetikkan balasan yang singkat namun jelas. "Aku sudah memaafkanmu, Reza, tapi aku tidak lagi membutuhkanmu dalam hidupku." Pesan itu dikirim, dan Naila menatap layar ponselnya sejenak, lalu meletakkannya dengan tenang di atas meja. Ia tidak merasa ada beban yang tersisa. Semua luka itu telah sembuh. Dan kini ia adalah wanita yang lebih utuh, lebih kuat dari sebelumnya. Keputusan untuk tidak peduli lagi tentang apa yang Reza inginkan, tentang apa yang Reza katakan, membuat hatinya terasa lebih ringan. Ia sudah selesai dengan masa lalu. Kini, ia hanya melihat ke depan, ke kehidupan yang baru, ke peluang yang lebih besar, dan ke dunia yang menantinya untuk dijelajahi. Naila tahu luka-luka yang pernah ada tak akan kembali mengganggu. Dan meskipun semuanya telah berubah, dia sudah menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Dengan senyum tipis di wajahnya, ia melangkah keluar dari kantornya menuju dunia baru yang penuh harapan. Di suatu pagi yang cerah, Naila duduk di balkon rumahnya, menikmati secangkir teh hangat sambil menatap matahari yang mulai terbit dari balik gedung-gedung tinggi kota. Dunia terasa baru. Ada kedamaian yang mengisi setiap sudut hatinya. Kedamaian yang selama ini ia cari, namun hanya dapat ditemukan setelah melewati perjalanan panjang penuh luka dan penderitaan. Bekerja keras, menghadapi ketidakpastian, dan merasakan kehilangan telah mengajarinya banyak hal. Naila tidak lagi terjebak dalam perasaan bersalah atau penyesalan atas masa lalunya. Semua itu telah menjadi bagian dari cerita hidupnya. Sebuah cerita yang memberinya kekuatan dan kebijaksanaan untuk melangkah lebih jauh. Hari ini, dia merasa seolah ada angin segar yang membawa semangat baru. Bisnis yang ia kelola kini berkembang pesat. Keluarga dan sahabatnya memberikan dukungan yang tulus, dan Naila semakin yakin bahwa dia tidak perlu lagi bergantung pada siapapun untuk merasa lengkap. Ia telah menemukan kebahagiaan dalam dirinya sendiri. Tapi, bukan hanya soal kesuksesan materi. Naila merasa lebih bijak dalam melihat dunia, lebih tegar dalam menghadapi tantangan. Setiap keputusan yang ia buat kini didasarkan pada rasa percaya diri yang tumbuh dari pengalaman.
Satu malam, ketika ia sedang berkumpul bersama sahabat-sahabat dekatnya, Liana dengan penuh semangat berbicara tentang kemungkinan cinta baru yang akan hadir dalam hidup Naila. Kamu sudah pantas mendapatkan cinta yang lebih baik, Naila. Kamu sudah melalui semuanya, dan sekarang saatnya untuk membuka hati lagi, kata Liana sambil tersenyum ceria. Naila mengangguk, meskipun hatinya terasa sedikit ragu. Aku tahu, Li. Tapi aku ingin cinta itu datang dengan cara yang berbeda. Aku tidak ingin lagi merasa seperti dulu, terperangkap dalam ilusi atau pengkhianatan. Aku ingin cinta yang tulus, yang benar-benar datang dari hati yang bebas. Liana merangkulnya dengan penuh kasih. Kamu layak mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Kau telah menjadi wanita yang lebih kuat, Naila. Jangan takut untuk membuka hati lagi. Naila tersenyum. Dia tahu, meskipun banyak hal yang telah berubah, satu hal yang pasti adalah dirinya yang sekarang. Seorang wanita yang lebih mandiri, lebih kuat, dan lebih bijaksana. Dengan segala perubahan yang terjadi, Naila merasa siap membuka lembaran baru dalam hidupnya. Ia tidak lagi merasa terikat pada masa lalu yang menyakitkan. Cinta yang salah itu sudah menjadi pelajaran berharga, dan kini ia siap untuk menerima cinta yang lebih baik, dengan penuh keyakinan bahwa ia pantas mendapatkannya. Sambil memandangi langit yang mulai berwarna keemasan, Naila berjanji pada dirinya sendiri untuk terus maju, mencari kebahagiaan yang sejati, tanpa harus bergantung pada orang lain untuk merasa lengkap. Dia tahu hidupnya baru saja dimulai. Dan begitulah kisah Naila berakhir di sini, dengan sebuah permulaan yang baru, penuh harapan dan kesempatan. Namun, seperti setiap perjalanan, selalu ada cerita yang masih terus berkembang. Terus ikuti cerita-cerita inspiratif lainnya di Cerita Bunda. Karena setiap perjalanan hidup pasti memiliki kisahnya sendiri yang layak untuk dibagikan.